我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens? Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang membakar potongan peta menggunakan api surgawi. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis di peta kuno menjadi lebih cerah. Pada saat tertentu peta kuno pun tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. Yao Lao pun perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Ia berkata 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk di Grand Array di atas. Gelombang air pasang yang melanda. Api iblis turun lagi ke bumi. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan tidak mengerti apa arti dari karakter tersebut. Xiaoyan pun segera bertanya apa artinya kepada Yao Lao. Yao Lao pun dengan lembut menghela nafas dan mulai menjelaskan. Ia berkata 2 bulan muncul bersama dengan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang tercipta karena pemandangan ini. Xiaoyan juga seharusnya memahami arti kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana Purifying Demonic Lotus Flame muncul di dunia. Xiaoyan pun tercengang dan segera bertanya apakah itu akan muncul hanya sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan? Yao Lao pun menggelengkan kelapanya dan berkata jika mereka menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia. Dengan kata lain masih ada 3 tahun lagi yang tersisa. Setelah itu Yao Lao pun menghela nafas kemudian berkata namun itu tetap sama saja. Purifying Demonic Lotus Flame ini terlalu kuat. Lupakan tentang Xiaoyan, bahkan Yao Lao tidak akan bisa menaklukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menaklukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberi Xiaoyan waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan. Dalam 3 tahun ini Xiaoyan harus mencapai kelas doseng. Jika tidak, maka Xiaoyan hanya akan bisa melihat api iblis ini muncul. Xiaoyan pun tertawa getir dan berkata bahwa ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Menurut apa yang dibaca di karakter, api iblis ini akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Oleh karena itu, apa gunanya menemukan peta kuno ini? Yao Lao pun merentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya seperti ini, maka itu memang tidak berharga. Xiaoyan pun menghela nafas tanpa daya. Ia melirik peta kuno yang tersisa di api. Ia pun mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi saat ia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiaoyan. Perubahan mendadak seperti ini menyebabkan ekspresi Yao Lao seketika berubah drastis. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiaoyan, namun ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, ia hanya tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiaoyan. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiaoyan pun terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya. Mata Xiaoyan pun segera terpejam saat ia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai titik di antara alisnya. Saat Xiaoyan memindainya, ia pun dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera bergabung dan mulai mendekati titik cahaya tersebut. Namun baru saja Xiaoyan hendak mendekat, titik cahaya tersebut pun segera melesat menuju ke arah jiwa Xiaoyan. Hati Xiaoyan pun terkejut saat merasakan perubahan tak terduga ini, tetapi ia tidak panik. Ia pun dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat. Meskipun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini mampu menembus pertahanan spiritual Xiaoyan tanpa terhalang. Cahaya tersebut pun menembak ke dalam jiwa Xiaoyan di depan matanya yang terkejut.
Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba terdiam saat cahaya melesat ke dalam jiwanya dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yaolao pun tenggelam saat ia melihat rasa sakit dari wajah Xiaoyan. Tangannya yang besar segera menekan kelapa Xiaoyan dengan cepat dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiaoyan dengan paksa. Namun Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yaolao hendak memasuki tubuhnya. Yaolao pun buru-buru bertanya apakah yang telah terjadi. Xiaoyan pun menghirup udara dalam dan menggelengkan kelapanya bahwa ia juga tidak tahu. Xiaoyan pun menunjuk ke arah titik di antara alisnya dan berkata bahwa benda itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencobanya, Xiaoyan tetap saja tidak mampu menyentuhnya sedikit pun. Benda itu benar-benar tetap berada di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Yaolao pun menatap Xiaoyan sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya berapa umur Xiaoyan saat pertama kali Yaolao dan Xiaoyan bertemu. Xiaoyan pun terkejut dan segera melirik ke arah Yaolao dan jelas ia tidak mengerti niat dari Yaolao. Namun meskipun begitu, Xiaoyan segera menjawab bahwa sepertinya ia berusia 15 tahun. Yaolao pun menghela nafas lega hanya setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Yaolao berkata bahwa dirinya takut seseorang telah merasuki tubuh Xiaoyan. Beberapa ahli kuno mungkin telah mati secara fisik tetapi roh mereka masih tertinggal. Terlebih lagi jika suatu roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuhnya. Ekspresi Yaolao pun sedikit muram saat ia mulai bertanya apakah itu. Xiaoyan pun menggosok alisnya hingga sesaat kemudian ia pun berkata ia juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, Xiaoyan hanya dapat menerima beberapa informasi dan ada 4 kata di dalam informasi itu. Yaolao pun buru-buru bertanya perkataan apakah yang telah muncul. Xiaoyan pun segera mengucapkan setiap kata dengan jeda dan perlahan. Saint Purifying Demonic Lotus. Yaolao pun seketika terkejut setelah mendengar Saint Purifying Demonic Lotus ini. Yaolao segera merenungkan kata-kata itu saat ia duduk sendirian di atas batu di samping. Setelah agak cukup lama, Yaolao pun akhirnya menggelengkan kelapanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia dengan lembut mulai berbicara. Jika Yaolao menebak dengan benar, Saint Purifying Demonic Lotus ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi ia pernah menjadi pemilik Purifying Demonic Lotus Flame. Saint Purifying Demonic Lotus ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Yaolao telah membaca sedikit tentangnya di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini terkenal sebagai ahli yang dekat dengan duo di era itu. Xiaoyan pun tercengang sebelum akhirnya bertanya mungkinkah benda ini yang ada di bawah alis Xiaoyan ditinggalkan oleh orang suci tersebut. Yaolao pun mengangguk dan berkata sepertinya memang begitu. Peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Saint Purifying Demonic Lotus. Yaolao juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun berdasarkan catatan yang Yaolao baca di buku-buku kuno, orang suci ini mungkin sedikit sesat tetapi ia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan ia tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Oleh karena itu benda di bawah alis Xiaoyan itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Yaolao juga berpikir hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Ia pun segera tertawa dan lanjut berkata bahwa ini mungkin manfaat dari mengumpulkan peta kuno tersebut. Xiaoyan pun tak berdaya menggelengkan kelapanya dan berpikir karena situasinya telah berkembang seperti ini maka tidak ada gunanya bagi dirinya untuk berkecil hati. Tak lama Yaolao pun menepuk bahu Xiaoyan dan berkata sebaiknya mereka diam-diam menunggu dan mengamati hal ini. Saat ini Xiaoyan harus memikirkan bagaimana Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya ke kelas doseng dalam waktu 3 tahun ini. Di masa lalu Yaolao khawatir tentang bagaimana Xiaoyan akan menangani Purifying Demonic Lotus Flame jika Xiaoyan menemukannya. Untungnya pada saat ini ada sedikit lebih banyak waktu daripada yang Yaolao harapkan. Xiaoyan saat ini berada di puncak bintang 8 Dozun. Masih ada jarak yang luar biasa ke tingkat doseng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Xiaoyan benar-benar cepat, maka Xiaoyan akan sangat kesulitan untuk mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun. Menanggapi hal itu, Cailin pun segera membuka mulutnya dan bertanya jika begitu satu-satunya solusi adalah membuat Xiaoyan mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun. Yaolao pun sedikit mengangguk dan matanya mendarat di Xiaoyan saat ia mulai berbicara. Ia berkata peluang sukses Xiaoyan benar-benar sangat rendah. Untungnya Xiaoyan tampaknya cukup beruntung. Xiaoyan pun terkejut dan ia tiba-tiba pulih dan menyadari apa maksud dari perkataan gurunya.
Xiaoyan pun segera bertanya untuk memastikan apakah yang dimaksud oleh guru adalah pohon purba bodhisattva. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata jika Xiaoyan tidak dapat memperoleh jantung bodhisattva, pada dasarnya Xiaoyan tidak akan mungkin bisa mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun. Xiaoyan pun tertawa getir dan berkata bahwa jantung bodhisattva ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba bodhisattva ini berada di dalam daerah Wasteland kuno. Ini adalah dataran terlarang bagi manusia. Selain itu, wilayah kuno ini sangat besar dan bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva? Yao Lao pun tersenyum dan menegur Xiaoyan bahwa saat ini Xiaoyan memiliki benih bodhisattva di tangannya. Meskipun kemurniannya cukup rendah, namun itu akan memungkinkan Xiaoyan untuk merasakan pohon purba bodhisattva. Ini adalah keuntungan Xiaoyan dan ini adalah satu-satunya jalan Xiaoyan agar Xiaoyan benar-benar bisa menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar harus mendapatkan jantung bodhisattva ini. Xiaoyan pun menghela nafas dan ia hanya bisa menganggukkan kelapanya. Yao Lao pun segera berdiri dan berkata sebaiknya mereka segera pergi. Mereka akan kembali ke pavilion bintang jatuh dan merencanakannya dengan benar. Jika berita ini nyata, maka dataran tengah akan menjadi hiruk pikuk karena pohon purba bodhisattva. Pada saat itu, wilayah Wasteland kuno akan benar-benar menjadi hidup. Apakah Xiaoyan akan dapat mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Kelompok Xiaoyan pun tidak terus tinggal lebih lama setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah kembali ke pavilion, rombongan pun beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyapu dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Xiaoyan yang telah beristirahat selama 2 hari pun kondisinya berangsur-angsur pulih. Namun ia tidak pergi dan sebaliknya ia menemukan kamar terpencil dan melakukan pelatihan. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiaoyan pun dengan jujur mulai memandang Purifying Demonic Lotus Flame lebih serius. Ia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong kepadanya dan pengalaman Yao Lao juga jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Jika Xiaoyan ingin mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun, maka ia perlu meminjam kekuatan jantung bodhisattva. Jika tidak, maka tidak mungkin untuk maju dalam waktu tersebut. Selain itu, cara cepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Do kelas tinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan berniat untuk berlatih teknik tubuh kaca King Kong yang baru saja diperolehnya selama pelatihan ini. Xiaoyan pun duduk di ranjang batu dan ia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Xiaoyan pun mengangkat gulungan tersebut dan ia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Xiaoyan dengan lembut mengembuskan nafas dan meletakkan gulungan tersebut di dahinya. Keterampilan Do kelas Tian ini tidak merepotkan seperti Great Heaven Creation Palm. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itulah niat dari elit doseng. Setelah gulungan menyentuh alis Xiaoyan, sejumlah besar informasi pun melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan seperti air banjir. Setelah Xiaoyan membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiaoyan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Do ini. Ini adalah keterampilan Do yang menggunakan Doki untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Do ini, ia tanpa sadar menghela nafas kekaguman. Itu memang keterampilan Do yang sangat kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit doseng. Untuk melatih tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Doki dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode unik. Keterampilan Do sangat keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya tubuh fisik Xiaoyan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Xiaoyan pun menghembuskan nafas melalui mulutnya dan ia perlahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut dengan tubuh kaca King Kong ini sesuai dengan metode yang tercatat di gulungan. Segera setelah Xiaoyan menutup matanya, cahaya keemasan pun keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada beberapa suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiaoyan pun telah menjadi 2 kali ukurannya. Sekilas ia tampak seperti raksasa kecil, terlebih lagi kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Cahaya keemasan pun berangsur-angsur meredup dan tubuh Xiaoyan dengan cepat menyusut.
Dalam sekejap mata tubuh Xiaoyan pun telah kembali ke keadaan sebelumnya. Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan seteguk darah merah terang dimuntahkan membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiaoyan pun berkedut dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca King Kong ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Xiaoyan pun bergumam tidak heran ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya. Jika Xiaoyan mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, maka ia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Xiaoyan pun dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya dan ia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum akhirnya menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat ia terus meludahkannya dari mulutnya. Untungnya darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, setengah bulan berlalu saat Xiaoyan melakukan pelatihan. Selama setengah bulan ini dataran tengah telah menjadi kacau balau. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat daerah Westland kuno. Tetapi pasukan utama mereka tidak bergerak karena mereka sedang menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. 5 hari pun telah berlalu dengan kegelisahan dan penantian dari para ahli. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke dataran pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi dan aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan pun akhirnya pecah di Central Plains pada saat ini. Sementara itu di sisi lain sebuah ledakan pun terjadi di suatu kamar pelatihan. Ledakan tersebut pun membuat para sesepuh seketika keluar untuk menyaksikan apa yang terjadi. Sebuah cahaya keemasan gelap melonjak bersamaan dengan banyaknya benturan yang hadir. Tak lama cahaya pun membentuk sesosok raksasa membuat para sesepuh terkejut. Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa tersebut, beberapa sosok pun bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara dan itu adalah Yao Lao, Cailin dan dokter peri kecil yang bergegas setelah mendengar keributan. Para sesepuh pun buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao begitu ia muncul. Seorang tetua tanpa sadar bertanya kepada Yao Lao siapakah yang sedang berlatih. Yao Lao pun segera tertawa dan berkata bahwa itu adalah Xiaoyan. Ia pun bertanya-tanya apakah ini tubuh kaca King Kong. Itu memang memiliki beberapa aspek unik. Para tetua pun segera terkejut setelah mendengar hal ini. Mereka tercengang ketika mereka menarik kembali ke raksasa emas tersebut. Tidak satu pun di antara mereka yang membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiaoyan. Tak lama raksasa emas pun tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang terfana. Cahaya keemasan segera keluar dari tubuh besar itu dan mulai menyusut dengan cepat. Dalam belasan detik sosok raksasa tersebut pun berubah menjadi sosok kurus. Xiaoyan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tetapi ia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Hal itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Ia berkata sungguh disayangkan tubuh kaca King Kong yang telah Xiaoyan latih tingginya hanya sekitar 70 meter. Masih ada celah dengan puncak 99 meter. Yao Lao pun tertawa dan berkata Xiaoyan seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik Xiaoyan tidak mengalami penyempurnaan dan berbagai harta alam dan cairan obat, Xiaoyan tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika Xiaoyan telah diberikan setengah tahun. Xiaoyan pun tersenyum dan ia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Xiaoyan pun merenung setelah periode latihan ini aura Xiaoyan juga tumbuh sedikit. Wilayah Westland kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika Xiaoyan cukup beruntung selama perjalanan ini, Xiaoyan mungkin dapat mencapai bintang 9 dozun dan berhasil menguasai tubuh kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Tak lama Yao Lao pun menatap ke arah Xiaoyan sebelum perlahan berkata informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar.
Jantung Xiaoyan pun tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Yao Lao pun segera berkata bahwa kali ini Xiaoyan akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Wasteland kuno terlebih dahulu. Xiaoyan memiliki token giok spasial yang Yao Lao berikan kepadanya. Hancurkan jika Xiaoyan menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka Yao Lao akan segera bergegas. Daya pikat pohon purba bodhisattva benar-benar terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno akan ikut campur tangan, oleh karena itu akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan jantung bodhisattva. Sementara itu Yao Lao harus tetap berada di pavilion bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu Xiaoyan harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token setelah Xiaoyan memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula dengan kekuatan Xiaoyan, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Perjalanan ini terlalu penting bagi Xiaoyan dan lakukan yang terbaik. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya dengan lembut kapan mereka harus pergi. Yao Lao pun menjawab bahwa mereka harus pergi secepatnya. Xiaoyan telah melakukan perlatihan selama setengah bulan. Banyak faksi yang telah memasuki wilayah Wasteland kuno selama periode waktu ini. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya perlahan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka akan bergerak saat ini juga. Xiaoyan selalu melakukan hal-hal dengan kecepatan tinggi. Ia tidak akan berhenti bahkan untuk sesaat setelah mengambil keputusan. Xiaoyan pun segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini ia membawa 4 orang bersamanya dan orang-orang itu adalah Cailin, dokter peri kecil, Qinglin, dan seorang tetua yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozun. Tianhuo Zunzi saat ini sedang melakukan pelatihan dan harus ditinggalkan. Meskipun kelompok ini tidak besar namun itu cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Selama perjalanan ini, kelompok Xiaoyan pun menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Perhentian pertama kelompok Xiaoyan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Wasteland. Mereka datang lebih lambat dari yang lainnya dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Wasteland kuno. Jika tidak, nasib mereka kemungkinan akan sengsara jika mereka hanya menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiaoyan pun menyelesaikan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Wasteland sebelum keluar dan mengumpulkan informasi. Mereka pun bertemu kembali dengan kelompok Cailin setelah 2 jam kemudian. Cailin pun tanpa sadar bertanya bagaimana kabar yang didapatkan oleh Xiaoyan saat ia melihat ekspresinya. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas. Jarinya menggosok dahinya saat ia berkata bahwa menurut informasi yang Xiaoyan kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah Wasteland kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli di kelas Dozun di antara mereka. Ekspresi Cailin pun berubah setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Apakah wilayah Wasteland kuno ini benar-benar berbahaya? Dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya dan bertanya apakah yang harus mereka lakukan. Jari Xiaoyan pun dengan lembut mengetuk meja dan berkata beberapa ahli akan masuk besok. Oleh karena itu mereka harus mengikuti kelompok tersebut dari belakang. Karena wilayah Wasteland kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia. Hal itu jelas bukan tempat yang bagus. Mereka akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya. Singkat cerita, sekelompok orang yang padat berkumpul di luar Wasteland pada hari berikutnya. Kelompok Xiaoyan pun berdiri di belakang mereka. Mereka mempelajari ribuan orang lebih yang berkumpul di depannya dan tanpa sadar menggelengkan kelapa tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1000 meter berdiri seperti banyak raksasa. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa orang-orang ini semuanya telah terpikat oleh pohon kuno bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka. Tak lama keributan pun mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Ribuan orang pun berlari menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara desir dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiaoyan pun tidak bisa tidak menggelengkan kelapanya melihat aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Xiaoyan pun dengan lembut berkata bahwa mereka akan masuk setelah sebagian besar dari orang-orang itu masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, maka mereka akan membiarkan mereka semua melakukan sesuka hati.
Trio dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah banyak orang yang masuk, Xiaoyan pun akhirnya bangkit. Xiaoyan melihat ke hutan sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berkata sebaiknya semuanya bergerak dan berhati-hati. Jari kaki Xiaoyan pun menekan tanah setelah kata-katanya terdengar. Ia memimpin saat ia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengikuti Xiaoyan dari belakang. Cahaya di sekitar Xiaoyan tiba-tiba meredup saat ia masuk ke hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah dan sosok Xiaoyan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Xiaoyan melirik banyak kelompok kecil di kejauhan, tetapi ia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menekan cabang pohon dan sosoknya bergegas ke depan. Dalam waktu kurang dari 10 menit mereka pun sudah maju lebih dari 5 km. Kehati-hatian pun berangsur-angsur muncul di hati kelompok Xiaoyan. Kecepatan bergerak maju dari kelompok Xiaoyan pun melambat karena yang mereka lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiaoyan pun meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Wasteland kuno. Beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Mata dokter peri kecil menyapu sekelilingnya dan berkata bahwa kabut racun telah muncul di sekitar sini. Dokter peri kecil sangat terbiasa dengan kabut racun, oleh karena itu ia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Dokter peri kecil pun segera menyerahkan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiaoyan. Ia berkata agar mereka mengkonsumsi pil penahan racun ini karena ini akan membantu melawan racun yang ada. Kelompok Xiaoyan pun mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru saja Xiaoyan akan berbicara, tiba-tiba kelompok di depan meneriakkan pekikan yang menyedihkan menyebabkan beberapa kekacauan. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata sepertinya mereka telah diracuni. Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk segera bergerak. Mereka pun segera meningkatkan kecepatan dan tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya pun menjadi lebih padat. Teriakan menyedihkan yang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Kelompok Xiaoyan pun mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun. Fluktuasi doki yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiaoyan pun berkedut saat merasakan fluktuasi ini dan ia segera mengurangi kecepatannya. Tubuh Xiaoyan pun segera muncul di tanah dan ia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu menyimpan rasa takut dan penyesalan. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah seorang elit dozun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit dozun mampu melepaskan doki dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Dokter peri kecil pun terkejut ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan. Ia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Xiaoyan pun buru-buru bertanya apakah terjadi permasalahan. Dokter peri kecil pun segera dengan lembut menghembuskan nafas. Ia berkata bahwa ini memang aneh dan ini bukanlah racun tetapi cacing beracun. Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata cacing beracun. Dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka hanyut di dalam hutan ini dan orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun. Kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuh Xiaoyan. Tubuh dokter peri kecil menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki dokter peri kecil saat mereka memasuki tubuhnya. Kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata dokter peri kecil. Tubuh mereka benar-benar merasakan mati rasa dan Xiaoyan bereaksi cepat setelah merasakan mati rasa ini. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar dan itu menyapu setiap bagian tubuhnya dan suhu yang sangat tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa pun tiba-tiba terdengar. Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Ia kemudian melempar api ke arah Cailin, King Lin, dan tetua yang disebut King Cheng.
Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka menyebabkan hati seorang terasa dingin. Xiaoyan pun dengan hati-hati menyapu sekelilingnya dan meminta semua orang jangan melangkah keluar dari radius 50 meter di sekitar Xiaoyan. Cacing beracun ini dapat mengabaikan doki yang melindungi tubuh seseorang. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di sekitar kepala Xiaoyan saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 meter di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Kabut pun dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 meter di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun ini. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya dan matanya menyala-nyala panas saat ia melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari wilayah Wasteland kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah masuk, oleh karena itu ia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun masuk ke bagian terdalam dari wilayah Wasteland kuno ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia pasti akan mendapatkan jantung bodhisattva.